Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 6 Februari 2026, tertulis dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat 20. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Allah ini kuma mangalusinasida, debatana di surgoi, ibana manupak ulon nami saut, alani ubahen hehe muse anggohami naposonai pajong jokpon. Alayang gohamu dang martohap manang napuna hati goran dohot parningotan di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah saudara disepelekan teman dan dianggap lebay saat merencanakan sesuatu yang baik, namun dianggap berlebihan dan dianggap tidak akan sanggup melakukannya? Bagaimana sikap kita meresponnya? Mundur atau terus berjuang mewujudkannya? Mari kita belajar dari sikap Nehemia. Nehemia sedang dicemooh oleh Sanbalat, Tobia, dan Gesem karena niatnya mau membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia tidak menjawab para pengkritiknya dengan memamerkan koneksinya kepada Raja Artasasta atau kehebatannya dalam dunia arsitektur. Tetapi dia justru berkata, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Keteguhan iman Nehemia ini dapat kita jadikan sebagai teladan dalam mewujudkan apa yang kita rindukan dan cita-citakan dalam hidup kita. Misalnya ketika kita memulai sebuah pekerjaan baru, atau sedang berusaha untuk memulihkan hubungan keluarga yang tidak sedang baik-baik saja, atau bagi anak-anak sekolah yang bercita-cita di masa depan namun dianggap cita-citanya berlebihan. Termasuk juga tentang upaya pemulihan dari penyakit, pemulihan ekonomi keluarga, atau hal apapun yang kita rencanakan dalam hidup kita. Mungkin saja setiap usaha yang kita lakukan akan menjadi cemoohan orang lain. Untuk itu kita diingatkan supaya jangan andalkan kekuatan diri sendiri atau relasi atau koneksi sebagai fondasi utama untuk semua apa yang kita rencanakan. Kita diajarkan untuk menyadari bahwa kesuksesan sejati berasal dari intervensi Tuhan Allah. Dengan iman yang teguh, katakanlah, Allah semesta alam, dialah yang membuat aku atau kami berhasil. Ketika tantangan datang, ingatlah, bukan karena kuat dan gagahmu, tetapi karena Allah yang menyertai sehingga kamu memenangkannya. Kemudian sahabatku semua, bukti dari keyakinan itu harus kita wujud nyatakan dengan memulai. Seperti Nehemia yang memulai membangun tembok Yerusalem. Nehemia yakin Allah yang memberi keberhasilan, tetapi dia tidak duduk diam menunggu tembok terbangun sendiri. Dia berkata, kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Ada sinergi antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Jangan tuntut Allah akan membuatnya berhasil, namun tanggung jawab untuk memulai tidak kita lakukan. Kalau dalam Yakobus 2 ayat 17 ditegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, maka dalam keyakinan akan pertolongan Tuhan kita diajarkan untuk menyatakan keyakinan itu lewat tindakan. Doa tanpa usaha itu adalah pasif. Jika Tuhan sudah memberi visi dalam hatimu, jangan hanya berhenti di perencanaan. Ambil langkah pertama, meskipun itu kecil. Allah menjamin keberhasilan, tetapi kita memiliki tugas dan tanggung jawab memulainya. Untuk itu, jangan fokus pada apa kata orang, tetapi fokuslah kepada janji Tuhan Allah kita. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.